Oke lah teman-teman ya, kembali lagi with me, I'm CFY. Jadi seperti biasa pembahasan yang sangat membosankan kali ini, gue ingin membahas atau review sedikit tentang anime Osamake ya, atau Osanajimi Gazettai Makenai Love Comedy. Gue hafal anjir judulnya anjir. Seriusan nggak ya? Osanajimi Gazettai ni Makenai Love Comedy. Oh betul ya, atau disingkat Osamake ya. Bagi yang belum meramaikan grup Osamake Indo, silahkan bergabung dengan link di bawah ya. Ya, ada yang hal ini ingin gue sampaikan aja dari ini anime gitu. Gue ketika udah nonton 3 episode, emang udah 3 episode kan ini anime kan? Ya nggak sih, udah 3 episode nggak sih? Iyain aja gitu kan. Gue lihat gambarnya, lihat kayak gini, lihat konsepnya, lihat karakternya, kayaknya ada yang harus gue bahas ya. MC-nya si Maru Sueharu ya. Ini kan si MC nih. Rambutnya biru. Oke, rambutnya biru, gue jadi ingat seseorang, rambut biru. Lalu dia orang terkenal, jadi ingat seseorang, ada anime sebelah juga orang terkenal, Lalu juga dia pacaran pura-pura sama ini cewek, si Kuroha, kok semakin meyakinkan ya. Lalu karakter-karakternya itu teman masa kecil. Loh, bukannya ini nih anime ya? Ya enggak sih? Bukannya ini anime ini ya? Ya enggak sih? Rambutnya biru, ya kan, Maru juga biru, mana si Maru? Si Maru juga biru kan, ini biru, Raku juga biru. Pacaran bohong-bohongan, ini juga pacaran bohong-bohongan. Teman masa kecil, Marika teman masa kecil, Kosaki teman masa kecil, Chitoge juga teman masa kecil. Dan ini semuanya teman masa kecil juga. Ini mah plagiat Nisekoi. Oh enggak usah dilanjutin. Gak usah lanjutin ya, ini bukan plagiat Nisekoi. Gue cuman terlalu ngarang aja. Yang ngarang gue, sini yang ngarang gue. Cuman untuk episode 3, episode pertama yang gue tonton kali ini adalah gue mendapati nih anime ternyata lebih baik daripada apa yang gue sampaikan di awal gitu. Ya harusnya reviewnya ini sudah kemarin gitu ya. Gue sudah sempat nge-review kemarin. Ya nggak sih? Udah belum sih? Sebenarnya itu review juga belum. Coba bentar. Nyusahin aja jadi YouTuber nggak, jadi konten kreator nggak pernah niat gitu. Oh sudah ya, anime cuma jualan waifu, sudah 10 menit tuh gue ngebacotin nih anime gitu kan. Cuman kalau misalnya gue tilik kembali dari anime ini yang gue bayangin kok kenapa mirip-mirip Nisekoi, gue jadi mendasari ini anime nggak terlalu buruk-buruk juga. Gue akhirnya baca ulang manganya gitu kan, dan gue lihat ternyata animenya jauh lebih baik dari sisi desain karakter. Dan itu yang selama ini selalu gue bahas, desain karakternya bener-bener wow. Cuman yang harus gue garis bawahin, kenapa tampangnya si Maru tuh persis kayak bencong gitu kan. Kalau di komiknya tuh nggak ada kayak bencong, kayak Sota beneran gitu. Cuman di novel maupun di animenya mukanya tuh please kayak bencong gitu. Maksud bencong di sini tuh kagak ada maskulinnya lagi gitu loh. Tapi seiyunya sih cocok sih ya. Kebetulan seiyunya tuh Matsuoka Yoshitsugu. Yang teman-teman udah tahu kan, dia meranin Futaro, meranin Kirito, Battle Ghost, lalu siapa tuh yang Gonpachiro di KNY itu, dan lain-lain. Ya cocok aja jadi harem king ya. Siapa sih yang tidak mengenal MC kita yang diseiyukan oleh Matsuoka Yoshitsugu saking harem profesional tinggi? Cuman karena cuma bermodalkan seiyu doang ya nggak pas ya. Banyak yang mengatakan kalau Kuroha ini kalah. Kenapa? Karena seiyunya Minase Inori. Anjay. Lu kebanyakan nonton drama Korea atau gimana sampai memperkirakan si Kuroha ini kalah hanya gara-gara dia diseiyukan oleh Minase Inori, dan si Kachi ini menang gara-gara seiyunya Sakura Ayane. Ups, jangan spoiler ya Bambang. Gue nggak akan ngebahas seiyu Sakura Ayane itu sama dengan auto win. Gue nggak akan ngebahas karena itu anime sebelah bos. Anime sebelah mah sekalem aja kita urusnya gitu ya. Oke lah ya. Emang review seperti apa sih yang gue bahas gitu kan? Sedangkan di sini sudah gue bikin 10 menitan lebih gitu ya nge-review nih anime gitu. Terus ini videonya fungsinya buat apa gue bikin ini video? Ya gue ingin mengatakan kalau ada beberapa hal yang di video ini yang gue file untuk gue ucapin, yaitu adalah tentang alur cerita. Menurut gue alur cerita yang gue sebut di sini itu adalah anime harem yang gagal ya. Gue sebut anime harem gagal, tapi ketika ternyata anime mirip Nisekoi ya tetap gagal sih, karena bagi gue Nisekoi ampas. Alasan Nisekoi ampas itu gara-gara Kosaki Onodera kalah, fix no debat itu anime. Animenya ampas gara-gara waifu yang kau dukung kalah. Oh, wibu macam apa kau ini ya kan, gitu loh biawak gitu.
Tapi ya, anime ini malah bikin gua kangen sama Nisekoi lagi gitu. Gua nonton Nisekoi itu terakhir kali nonton ulang tahun 2017, itu 4 tahun yang lalu. Gua pertama kali baca komiknya tahun 2012 ya, itu 9 tahun yang lalu. Dan ketika gua ingat-ingat kalau nih anime mirip, gua hanya bisa memberikan satu kesimpulan aja gitu kan. Tolong cowok ini konsisten gitu. Jangan sampai kayak Raku Ampas gitu ya. Raku itu gua baca komiknya ya dari 2012 sampai 2016, sekitar lebih 4 tahun gua baca sampai chapter 200-an, itu hanya mengharapkan kalau Raku tuh memilih siapa yang berjanji dengan dia. Ujung-ujungnya dia milih Chitoge karena Chitoge susunya lebih gede gitu kan. Tolol habis kan MC-nya gitu. Nah, aku kepikiran tuh bakal terjadi lagi di anime Osamake gitu kan. Kita lihat sendiri banyak banget anime-anime yang endingnya itu nanti MC atau tokoh utamanya itu memilih yang tetek besar. Ichigo dari Bleach tetek besar. Naruto milih tetek besar gitu kan. Raku juga milih tetek yang besar. Apakah nanti yang menang di sini jelas Kuroha? Nah, itu yang gue takutin. Pertama adalah cerita pertamanya adalah si Maru itu jatuh cintanya sama Kachi, ya kan? Jatuh cintanya sama Kachi. Lalu tiba-tiba dia jatuh cinta lagi sama Kuroha. Nah, yang menang nanti yang mana ini? Yang di awal cerita telah dibangun ceritanya itu si Kachi kah? Atau si Kuroha? Ataukah nanti bakal ngikutin kenyataan kalau MC-nya bakal milih tetek gede gitu kan? Nah, itu gue Orewa nggak bakal tahu gitu ya. Tapi bang, Masamune Kun kan dia milihnya yang teteknya kagak gede bang. Ya bukan bro. Masalahnya kalau di Masamune itu dia dapetin si Aki, dapat pelayannya juga. Jadi dia dia sama si Aki, ada Gaki Aki, lalu dia dapat double deh sama juga si pelayan babu itu yang gue lupa siapa namanya gitu ya. Ya pokoknya gitu deh ya. Oke, mungkin itu aja sih bacotan terkini dari gue. Terima kasih telah menonton. Gue makhluk ganteng yang suka nangis-nangis, dan sampai ketemu di video gue yang lain. And on CRY.